puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini kami bisa berkumpul, kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah setiap kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan memuji Tuhan sama-sama. Kita mau nari dengan semangat buat Tuhan Yesus ya. Yuk kita bangkit berdiri. Prajurit Kristus siap. Yes. Tepuk tangannya. Kita nyanyikan alasanku. Siap. Yuk. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
lebih lagi memuji Tuhan sama-sama ya. Dengan semangat kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dari awal lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Yesus. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
memberkati kota kami Pekanbaru. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan keadaan bangsa dan kota kami Tuhan. Engkau memberkati Bapa, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dari tempat ini Tuhan Yesus, dari bangsa kami Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan memberkati pemimpin kami, pemimpin negara kami, Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati dia dan wakilnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan ada pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga dalam mengambil keputusan itu adalah keputusan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati Bapak pemimpin rohani kami Tuhan, Opa Niko. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak pemimpin rohani kami Rayon 12, Opa Gede. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan seluruh keluarganya Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, orang tua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, yang mereka lakukan, semuanya mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau tutup bungkus mereka Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat seluruh adik-adik kami Tuhan, sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, Engkau memberkati dalam studi mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan Yesus yang pelihara. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan tidak lepas dari kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Haleluya. Amin. Haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, urapi kami, jadikan kami tenang saat mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tuhan berkati semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul kasih dan kekerasannya. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Keluaran pasal 6 sampai 12 ya. Kakak akan tunjukkan ke adik-adik ya. Tada! Ada belalang, ada nyamuk, ada kodok. Nah, kalau belalang atau nyamuk atau kodoknya cuma satu doang sih, ya nggak masalah ya. Tapi kalau sudah ribuan, sudah jutaan, wah pasti jadi masalah. Nah adik-adik, pernah loh ada satu negara yang penuh dengan binatang ini. Waduh, bagaimana ya keadaan negara itu kalau penuh dengan binatang seperti itu? Begini ceritanya. Suatu hari terdengar suara yang keras dan berwibawa dari seorang bapak. Tuhan memanggil saya dan berkata, biarkanlah umatku pergi. Umat Tuhan pada waktu itu menjadi budak. Ingat, budak itu bekerja tapi tidak dibayar. Mereka berseru minta tolong dan Tuhan mendengarkannya. Kemudian Tuhan mengutus bapak ini untuk menghadap raja supaya umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan. Perhatikan selanjutnya.
Tapi adik-adik, yang diajak ngomong yaitu seorang raja, juga berkata dengan suara keras, "Tidak bisa, enak saja. Nanti baju saya siapa yang cuciin? Nanti siapa yang masak? Siapa yang betulin rumah saya?" Dijawab balik sama bapak yang suaranya berwibawa tadi. "Pokoknya Tuhan sudah bilang, biarkan umatku pergi. Kalau tidak, berarti kamu melawan Tuhan. Kamu gak nurut sama Tuhan, nanti kamu bisa dihukum." Dijawab begini sama raja, "Biarin." Waduh adik-adik, raja ini tidak mau nurut sama perintah Tuhan, malah galak lagi. Boleh gak begitu adik-adik? Tentu gak boleh ya. Akhirnya adik-adik bapak ini berkata, "Karena kamu jahat dan tidak mau melepaskan budak-budakmu sekaligus kamu juga melawan Tuhan, maka lihatlah. Tuhan pasti menghukum engkau." Lalu apa yang kemudian terjadi ya? Adik-adik, keesokan harinya, waktu raja yang jahat ini sedang mandi, tiba-tiba airnya berubah menjadi darah. Bukan sirup stroberi adik-adik, tapi darah. Ikan-ikan di sungai akan mati sehingga airnya akan berbau busuk. Dan orang Mesir tidak bisa minum airnya karena semua air menjadi darah. Di seluruh negeri Mesir itu air berubah menjadi darah. Ngeri sekali ya. Apakah raja ini mau berubah? Raja yang jahat ini kaget, tapi tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf sama Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan keahlian mereka, sehingga Raja Firaun, namanya raja ini ya, tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Malahan Raja Firaun pulang ke istananya tanpa memperdulikan kejadian itu sedikit pun. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Sampai begitu ya adik-adik. Kemudian Musa berkata lagi, "Biarkanlah umatku pergi," kata Tuhan. "Kalau tidak, seluruh negerimu, seluruh Mesir akan penuh dengan kodok atau katak, kecuali di daerah Israel. Sungai Nil akan penuh dengan katak, dan katak-katak itu akan memasuki istanamu, kamar tidurmu, tempat tidurmu, dan katak-katak itu juga memasuki rumah para pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam tempat pembakaran roti dan panci-panci. Katak-katak itu akan melompat ke atas tubuhmu dan ke atas tubuh seluruh pegawaimu dan rakyatmu." Waduh, kakak bayangin jijik sekali waktu itu. Tetapi Raja Firaun menjadi sangat marah dan berkata, "Tidak bisa, biarin aja." Wah adik-adik, raja ini nakal sekali, berani sekali dia melawan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun mengulurkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, aliran air dan kolam supaya katak-katak bermunculan dan memenuhi tanah Mesir." Maka Harun, abang Musa, mengulurkan tongkatnya ke atas perairan Mesir, lalu katak-katak keluar dan menutupi seluruh Mesir. Akan tetapi para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Kemudian Raja Mesir memanggil Musa dan Harun untuk meminta kepada Tuhan melenyapkan katak-katak itu. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Orang Mesir mengumpulkan bangkai katak-katak itu dan seluruh negeri berbau busuk.
Namun ketika Raja Firaun melihat mereka sudah terbebas dari kata-kata itu, dia kembali mengeraskan hatinya dan tidak mau lagi mendengarkan Musa dan Harun. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, angkatlah tongkatmu dan pukullah ke tanah, maka debu akan berubah menjadi nyamuk yang akan memenuhi Mesir. Nyamuk itu menghinggapi manusia maupun binatang." Betapa berisiknya suara nyamuk pada waktu itu, adik-adik. Para ahli sihir berusaha dengan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan hal yang sama, namun mereka gagal membuat nyamuk dari debu. Lalu para ahli sihir berkata kepada Raja Firaun, "Ini pasti perbuatan Allah." Tetapi Raja Firaun berkeras kepala dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Besoknya Musa menghadap Raja Firaun kembali dan berkata, "Biarkanlah umatku pergi," kata Tuhan. "Jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, aku akan mengirimkan lalat pikat kepadamu, kepada semua pegawaimu dan rakyatmu, dan ke dalam rumah orang Mesir, dan seluruh Mesir akan penuh dengan lalat pikat." Seluruh Mesir sangat menderita karena lalat-lalat itu. Lalu Raja Firaun memanggil Musa dan Harun dan mengatakan, "Umat Tuhan boleh pergi, tapi jangan terlalu jauh." Maka Musa pergi dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Tuhan mengusir lalat dari Mesir. Tetapi kali ini pun Raja Firaun berkeras kepala dan tidak mengizinkan bangsa itu pergi. Wih, sekeras apa sih kepalanya ya adik-adik? Sejak tadi keras kepala terus. Tuhan suruh Musa menghadap Raja Firaun kembali. "Biarkanlah umatku pergi," kata Tuhan. "Jika engkau menolak dan menahan mereka, maka aku akan mendatangkan wabah penyakit sampar yang parah atas ternakmu, yaitu kuda, keledai, unta, domba, kambing, dan sapi." Maka terjadilah keesokan harinya, semua ternak bangsa Mesir mati, tetapi ternak orang Israel seekor pun tidak ada yang mati. Tetapi Raja Firaun berkeras kepala dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Ambillah segenggam jelaga atau abu dari tempat pembakaran. Lemparkanlah abu itu ke udara di hadapan Raja Firaun. Itu akan menjadi abu dan berserak ke seluruh Mesir." Pada manusia dan binatang di Mesir, abu itu menimbulkan bara atau bisul-bisul yang pecah menjadi luka bernanah. Para ahli sihir tidak dapat menghentikan Musa karena mereka juga kena bara atau bisul. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun dan tidak mendengarkan Musa dan Harun. Besoknya Musa dan Harun menghadap Raja Firaun lagi dan berkata, "Biarkanlah umatku pergi," kata Tuhan. "Kalau tidak, maka Tuhan akan mendatangkan bencana yang lebih hebat lagi, agar engkau tahu bahwa tidak ada Allah seperti aku di seluruh dunia. Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat." Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es dan api untuk menyambar bumi ke seluruh Mesir. Hujan es membinasakan segala sesuatu di ladang termasuk manusia dan ternak. Hanya daerah Gosyen, tempat orang Israel tinggal, tidak ditimpa hujan es. Lalu apa yang dilakukan Raja Firaun, adik-adik? Raja Firaun memanggil Musa dan Harun dan meminta supaya Tuhan menghentikan hujan es dan guru yang dahsyat itu. Musa berkata, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengangkat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Guru dan hujan es akan berhenti.
engkau akan tahu bahwa Tuhan ada di negeri ini. Ketika Raja Firaun melihat bahwa hujan es dan guru sudah berhenti, ia tetap berkeras kepala. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa untuk pergi menghadap Raja Firaun lagi. Tuhan sudah mengeraskan hati raja dan pegawainya supaya Tuhan dapat menunjukkan keajaibannya kepada mereka. Dan supaya Musa dapat menceritakan kepada anak cucunya bagaimana Tuhan sudah mempermainkan orang Mesir. Musa berkata kepada Raja Firaun, "Biarkanlah umatku pergi," kata Tuhan. "Kalau tidak, maka Tuhan akan mendatangkan belalang ke Mesir. Belalang-belalang itu akan menutupi Mesir dan akan memakan habis sisa tanaman yang tidak rusak karena hujan es dan memakan setiap pohon di ladang. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga Mesir menjadi gelap." Maka Raja Firaun meminta supaya Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengubah arah angin. Belalang-belalang itu ditiup angin ke dalam Laut Merah. Tetapi Tuhan membuat Raja Firaun keras kepala dan tidak membiarkan orang Israel pergi. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa agar mengangkat tangan ke langit dan selama 3 hari seluruh Mesir gelap gulita. Orang Mesir tidak dapat melihat apa-apa dan selama waktu itu tak seorang pun pergi kemana-mana. Tetapi di rumah orang Israel tetap terang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun dan tidak membiarkan orang Israel pergi. Sudah terjadi 9 tulah atau hukuman, tetapi raja tetap keras kepala. Tuhan berkata kepada Musa lagi bahwa masih 1 tulah atau hukuman lagi ke Mesir, sesudah itu raja akan membiarkan orang Israel pergi. Kemudian Musa menghadap Raja Firaun dan berkata, "Kira-kira waktu tengah malam Tuhan akan berjalan melalui Mesir dan setiap anak sulung di Mesir akan mati. Mulai dari anak sulung Raja Firaun sampai kepada anak sulung dari budak perempuan yang menggiling gandum, juga anak sulung binatang. Sedangkan di rumah orang Israel dioleskan darah domba di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka, sehingga anak sulung orang Israel tidak mati." Pada tengah malam, Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung Raja Firaun sampai anak sulung tahanan di penjara, termasuk anak sulung binatang. Lalu bangunlah Raja Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu Raja Firaun memanggil Musa dan Harun dan menyuruh bangsa Israel pergi dari Mesir. Kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Sungguh raja yang kejam dan keras hati, sampai anaknya sendiri yang mati baru dia mau nurut sama Tuhan. Adik-adik, jangan seperti Raja Firaun ya. Dalam Roma 11 ayat 22 bagian A dikatakan, "Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya." Kita belajar untuk memperhatikan kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Belajar untuk nurut atau taat sama Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu seperti Raja Firaun yang jahat itu. Contohnya, kalau ada film yang berbahaya, yang gak boleh ditonton, papa mama juga sudah ingatkan jangan tonton film itu. Adik-adik belajar nurut, jangan keras kepala karena pasti papa mama punya alasan mengapa tidak boleh kasih nonton film itu. Dan masih banyak lagi contoh yang sering kita lakukan karena kita keras kepala, tidak nurut, maka berakibat yang tidak baik bagi kita sendiri.
Ambil sikap dan keputusan buat kita semua. Minta ampun kalau kita sering keras kepala, tidak mau mendengar apa kata Tuhan, apa kata papa, apa kata mama. Tuhan mengasihi kita, tetapi ingat, kalau kita tidak taat, maka kita akan kena akibat atas ketidaktaatan itu. Mari sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan belajar terus mengikut dan menaati perintah Tuhan. Mari adik-adik, tutup matamu, kita mau ngambil komitmen, kita mau ngambil sikap sungguh-sungguh. Ikuti doa Kak Angel. Tuhan Yesus, kami belajar hari ini untuk hidup taat. Tuhan Yesus, ajari kami untuk hidup taat akan setiap perintahnya Tuhan. Kami mau melepaskan setiap keegoisan kami. Kami tidak mau berkeras kepala seperti Raja Firaun. Mari Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa belajar taat di dalam setiap kehidupan kami. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Papa, taat kepada Mama, taat kepada guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.